you with that do-do-do-do. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Xavier Marafi. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah pemrograman komputer. Oke, dimulai dari tugas pendahuluan. Yang kedua ada soal percobaan. Dan yang ketiga ada 3 buah soal laporan resmi. Oke, dari yang pertama tugas pendahuluan. Buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi A yang tidak memiliki input dan output, B yang memiliki input dan output, C yang memiliki input dan tidak memiliki output. Oke. Ini merupakan program dari yang tidak memiliki input dan tidak memiliki output. Include stdio.h dan include stdlib.h, dan void program A, program _v dan program C. Nah, ini sebagai fungsi ya, pernyataan fungsi. Kemudian main untuk memanggil program A, kemudian void program A, printf saya namanya program A, kemudian saya enter, kemudian saya menggunakan puts ya, tidak usah kasih /n lagi, dan luas lingkaran (2), dan puts keliling lingkaran (2). Jadi hasilnya akan seperti ini. Luas lingkaran tidak ada dan keliling lingkaran tidak ada karena dari perintahnya tidak memiliki input dan tidak memiliki output. Lanjut ke soal yang B yang memiliki input dan output. Dan ini programnya. Saya akan jelaskan mulai dari include stdio.h dan include stdlib.h menggunakan float luas fungsi, yaitu float jari, dan float kel lingkaran float jari. Kemudian masuk ke in main, printf saya beri judul program B, kemudian float jari dan float luas dan keliling. Printf masukkan jari-jari, kemudian kita scan yang masukkan jari-jarinya menggunakan %f karena tidak pecahan, dan luas lingkaran kurung jari, dan keliling adalah ke lingkaran jari. Kemudian printf luas lingkaran %.2f per n, isi dari %.2f ini adalah luas, dan printf keliling lingkaran %.2f/n dan isinya adalah dari keliling, kemudian return 0. Selesai program. Nah, masukkan untuk memanggil floatnya itu float luas lingkaran, float jari, itu float hasilnya adalah rumusnya 22 kali jari-jari kali jari-jari per 7, dan return hasil. Kemudian untuk float lingkaran, float jari, kemudian isinya adalah float hasil rumusnya adalah untuk keliling 22 kali 2 kali jari, kemudian dibagi 7, kemudian return hasil untuk selesai. Dan kita coba ya, masukkan jari-jari, misalnya saya ingin 7. Oke, luas lingkarannya adalah 154 dan keliling lingkarannya adalah 44. Lanjut ke yang C yang memiliki input dan tidak memiliki output. Jadi dia ada input tapi tidak ada output. Oke, jadi ini programnya. Include stdio.h dan include stdlib.h, void program A, program B, dan program C. Main masuk program A, void program _A, dan untuk program B, void program B, memanggil program C, void program C. Kemudian menggunakan in C, printf saya kasih judul program C, printf masukkan jari-jari, kemudian kita scan jari-jarinya berapa, kemudian puts selesai karena tidak ada output, jadi saya tidak menghasilkan outputnya, langsung saja selesai. Jadi seperti ini. Misal saya masukkan jari-jari, saya masukkan 7 lagi,
selesai. Jadi tidak ada outputan dari program ini. Lanjut ke soal dari percobaan. Di sini ada 4 soal. Masuk ke soal yang pertama. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan menggunakan fungsi. Oke, masuk. Jadi ini adalah hasil dari program yang saya buat, yaitu menggunakan include stdio.h dan include stdib.h, void proses, masuk ke main, proses ini sendiri, kemudian void proses lagi, in a b banyak dan input. Saya menggunakan masukkan 4 ini, kemudian printf masukkan banyak data, dan saya scan banyak data yang saya masukkan. A sama dengan 10 dari 1 dan B sama dengan 0. Saya menggunakan do while. Do printf masukkan data ke %d. Nah, ini masukannya adalah A. Scanf D dari yang saya masukkan. Kemudian if input %2 tidak sama dengan 1, jadi B sama dengan B plus input, dan maksud dari A plus plus ini adalah A dijumlahkan satu per satu. Kemudian while A kurang dari sama dengan banyak, kemudian printf hasil penjumlahan data genap %d/n ini untuk enter. Nah, isi dari %d ini adalah nilai dari B. Jadi hasilnya seperti ini. Masukkan banyaknya data, misalnya kita masukkan 6, masukkan data ke 1 2, data kedua 6, data ketiga 5, data keempat 3, data kelima 1, data keenamnya 1. Hasil penjumlahan data genap, jadi dijumlahkan hanya data yang genap, yaitu ada 8 dari penjumlahan 2 dan 8, karena sisanya ini adalah bilangan ganjil. Oke, masuk ke soal yang kedua. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari program yang saya buat. Di include stdio.h dan include stdlib.h, kemudian untuk manggil void proses, masuk ke main proses, kemudian void proses lagi, masukannya adalah in e banyak dan angka saya menggunakan 3 ini, kemudian ada float k juga, kemudian printf masukkan banyaknya data, kemudian ada scanf untuk men-scan berapa angka yang saya masukkan dengan %d sebagai data dari banyak, kemudian e sama dengan 1 dan k sama dengan 0, dan saya menggunakan pernyataan while e kurang dari sama dengan banyak. Nah, jadi ada printf masukkan data ke %d, ini adalah data dari e, kemudian scanf berapa data yang saya masukkan sebagai data dari angka, kemudian k sama dengan k plus angka. Maksud dari e plus plus ini sama seperti yang tadi, yaitu e dijumlahkan satu per satu. Kemudian printf total semua data adalah %f. Nah, jadi data dari ini adalah k, yaitu k plus angka. Kemudian printf rata-rata semua data adalah %f lagi. Jadi rata-ratanya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak. Kenapa ada /t ini? Agar nanti sama dengannya bisa rata seperti di tab. Dan hasilnya kan seperti ini. Masukkan banyaknya data, misal 4, data ke 1 6, data kedua 6, data ketiga 2, data keempatnya 5. Nah, total semua data adalah dijumlahkan semua adalah 19 dan rata-ratanya adalah 4,75. Oke, masuk ke soal yang ketiga. Dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan dua buah bilangan. Jadi nanti dua buah bilangannya ditukarkan, misalnya x jadi bilangan y. Oke, jadi ini program yang saya buat. Include stdio.h, include stdlib.h, kemudian menggunakan void, saya beri nama membalik, in saya beri bintang A di sini dan in bintang B, kemudian in C sama dengan bintang A,
bintang A sama dengan bintang B sama dengan C. Dan menggunakan main, masuk ke main in X dan Y karena dua bilangan, kemudian printf masukkan bilangan A, kita scan bilangan A nya berapa, kemudian printf masukkan bilangan B, kita scan berapa bilangan B nya, kemudian kita menggunakan membalik X dan Y, kemudian untuk akhiran adalah printf nilai A menjadi %D yaitu X dan nilai B menjadi %D yaitu Y. Langsung kita coba saja. Masukkan nilai A, misalkan nilai A 9. Masukkan nilai B 2. Nah, nilai A menjadi 2 dan nilai B menjadi 9. Jadi ini bilangannya dibalik. Oke, lanjut ke soal nomor 4 maksud saya. Dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 inputan. Tapi menggunakan pernyataan fungsi. Tampilannya akan seperti ini, masukkan 3 buah bilangan, kemudian kita masukkan bilangannya di sini, kemudian untuk outputan dari programnya itu nilai terbesar adalah berapa. Oke, ini adalah program yang saya buat seperti ini, include stdio.h dan include stdlib.h. Nah, saya menggunakan float, saya beri nama maksimum, dan saya ada float karena ada 3 bilangan. Masuk ke main, float A, B, C, dan besar. Saya menggunakan 4 floatan data ini. Jadi setelah itu printf masukkan 3 buah bilangan jadi di contoh tampilan, dan scanf, saya scan berapa saja sih bilangan tadi itu, kemudian besar sama dengan maksimum A, B, C, dan printf nilai terbesarnya adalah %G, jadi besar. Untuk memanggil float maksimumnya itu float maksimum, float X, float Y, float Z. Kemudian if X lebih besar dari Y, hasilnya adalah X. Kemudian jika tidak, ini adalah if Y lebih besar dari Z, hasilnya adalah Y. Jika tidak keduanya, berarti hasilnya adalah Z. Kita coba saja. Sekian 3 buah bilangan, misalnya 1, 6, 9. Bentar. Nah, nilai terbesarnya adalah 9. Oke, lanjut ke laporan resmi. Masuk ke subbab laporan resmi. Nomor 1 adalah buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi ini adalah flowchart dari percobaan nomor 1, mulai dari start untuk awalan dan end sebagai akhiran. Dan setelah start kita n input jumlah data menggunakan dari jenjang, kemudian masukkan lagi nilai input data, dan adalah fungsi genap, kita hanya menggunakan fungsi genap. Kemudian dengan pertanyaan x apakah sama dengan 0, jika ya kita jumlah sama dengan jumlah plus nilai, jika tidak dia langsung ke n. Jika ya nilai kurang dari sama dengan n, jika ya dia ke n, jika tidak dia kembali ke atas nilai sama dengan input nilai. Ini adalah flowchart dari percobaan nomor 2, mulai dari start dan akhirannya adalah n, kemudian y sama dengan input jumlah data, x input nilai, kemudian ada pertanyaan x kurang dari sama dengan y, apabila ya turun ke jumlah plus sama dengan nilai, maksudnya adalah jumlah adalah dari jumlah ditambah nilai, jika tidak adalah masuk ke inputan x lagi. Kemudian turun ke bawah adalah rata-rata sama dengan jumlah per jumlah data, kemudian output datanya kita cetak berapa dan selesai. Ini adalah flowchart yang percobaan nomor 3 karena menggunakan pendataan fungsi juga. Jadi kita ada mulai dari start dan end, dan setelah start kita ada inputan nilai A sebesar A dan nilai B sebesar B. Kemudian yang nilai A ini ada nilai 1 dan nilai A sama dengan B. Dari inputan nilai B, kemudian ini sebagai nilai 2, kemudian nilai B sama dengan A, kan kita balik, kemudian selesai. Ini flowchart dari percobaan nomor 4.
mulai dari start dan akhirannya adalah N. Setelah start kita input A, input data B, input data C, kemudian kita memberikan pertanyaan apakah A lebih besar dari B, kemudian apa A lebih besar dari C, jika tidak apakah B lebih besar dari C. Apabila ya, berarti nilai terbesarnya adalah B. Apabila tidak, nilai terbesarnya C. Dari ini, apabila ya, nilai terbesarnya adalah A. Apabila tidak, nilai terbesarnya adalah B, karena tidak dari ini. Kemudian langsung ke N. Oke teman-teman, masuk ke laporan resmi soal nomor 2, yaitu buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Oke, itu saja. Ini adalah programnya, include stdio.h dan include stdlib.h, kemudian in ganjil, saya menggunakan in, main, in n, printf masukkan bilangan, kita scan bilangan kita masukkan, kemudian printf nilai bilangan ganjil, %d adalah ganjil, in ganjil, in x pemanggilan, dan if x %2 sama dengan 0, apa hasilnya adalah 0, jika tidak hasilnya adalah 1 untuk outputannya. Jadi kan seperti ini, masukkan bilangan, kita masukkan 8. Nah, karena dia adalah bilangan genap, maka nilai bilangan ganjilnya adalah 0. Jadi apabila kita memberi bilangan ganjil misal 3, nah nilai bilangan ganjil sama dengan 1. Lanjut, adalah soal terakhir laporan resmi, itu apa hasil eksekusi dari program berikut ini. Jadi kita cuma disuruh menampilkan hasil dari program yang diberikan pada soal. Langsung saja, ini merupakan program sudah saya copy, langsung coba kita tampilkan dari program ini. Saya bacakan dulu programnya, include stdio.h, include stdlib.h, kemudian void ubah, main, in x, printf masukkan nilai x, kita scan nilai x yang kita masukkan berapa, kemudian ubah x, dan printf x sama dengan %d, isinya adalah x, kemudian void ubah in y sama dengan 85. Oke, langsung saja masukkan nilai x, misal kita masukkan 65. Nah, nilai x-nya adalah 65. Selesai. Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dadah.